Leluhur itu kan pasti mencari bibit yang baik. Bibit yang baik itu akan mengeluarkan cahaya yang bagus. Nah kalau cahayanya nggak bagus ya malah mungkin dipilih leluhur kan gitu. Ketika ada orang yang sebenarnya sudah mempunyai genetika yang bagus dari kecil, tapi pada predikatifnya secara kasunyatan perjalanan hidupnya dia tidak mampu memperbaiki dan memproses diri untuk menjadi cahaya yang baik, maka leluhur itu akan lari mencari bibit yang lain. Namun ketika kita nggak punya genetika ya dari leluhur yang kita, tapi kita mampu melakukan secara predikatif dengan tindakan-tindakan dengan 5 kunci itu tadi, secara otomatis Bisa ya. tiba-tiba ger kok untuk suara apa ini satu ya. Dan ketika kita mengharap jangan kita berharap-harap ini ben cedek malah leluhur itu nggak pengen orang yang ingin karena karsa itu tinggi dari karsa itu nggak respect malah. nah, itu makanya dalam ilmu Jawa itu utamakan kewajiban daripada menuntut hak. Lah wong kewajiban irung dilakoni njaluk hak kan gitu. Gitu. Nah gitu. Kedatangan leluhur tidak bisa diminta. Karena ketika kita meminta harapan itu tumbuh dari karsa, dan karsa itu akan menghasilkan rasa pamrih. Gitu. Ujung-ujungnya apa jenenge yang namanya punya keinginan pamrih nah. Tapi bisa ya Mas Yunus, misalnya kita meminta apa Mas? Ya nyadong lah. Nyadong apa sih Mas? Misalnya ya mendapat titisan lah. Gak bisa. Nggak Karena bisa, itu ya? pilihan lagi. Nah bagaimana kita agar menjadi orang yang terpilih? Pilih ini. Ya. Ya, kita lakukan kewajiban dulu. Jangan memikirkan hak. Ketika kita masih memikirkan hak, tidak ada ketulusan di dalam diri, karena ada tendensi. Ya. Ono buntute. Gitu. Orang kalau mempunyai keinginan karena ada pasti ada buntutnya. Nek orang tidak keturutan keinginannya, yang timbul apa? Orang kalau menginginkan sesuatu, kalau kita tidak tercapai sesuatu kan mesti nah buntutnya nyelain pak ya. Buntutnya nyampluk kiwa tengen ya. Ngawur. Nah gitu loh, tahu maksudnya? Nah, Siap. gitu. Marah-marah, akhirnya ngomongin di belakang, wah gini, nah timbul pikiran negatif lagi, gitu. Timbul kebencian lagi, akhirnya timbul energi yang negatif, akhirnya energi negatif menghasilkan karma buruk. Nah karma buruk akhirnya kita mendapatkan karma ketika karma datang menyalahkan keadaan pada kelakuannya apa itu kan gitu. Makanya itu makanya lakukan tindakan berdasarkan kita kewajiban berdharma. Hidup itu kan harus punya berdharma itu adalah kewajiban. Nah, kewajiban itu didasari dari kesadaran diri. Nah, kenapa kita harus mempunyai kesadaran diri? Lah apa urip ya mau teko juk apa sing gawe awake dhewe? Apa dunia iki sing gawe mbae dhewe. Nah, kesadaran diri apa loh? Ya, makanya ketika kita menyembah lautan, kita ada yang menghina bilang menyembah berhala. Yang menghina itu tidak tahu diri. Nah gitu, ya kan? Ketika kita sedekah bumi dianggap itu kafir. Yang mengatakan itu adalah orang yang tidak tahu diri. Ya betul. Manggone cik butuh lama. Ya. Oh iya Mas Tinus. Makan tumbuh dari tanah. Kita makan sehari-hari, ya kita butuhkan. Kita sadari itu. Makanya aku pernah bilang, ketika kita minum itu kita sadari. Wah, rasanya kopi ini ya enak tenan ya. Nah, ini rasanya pahit tadi lebih. Ya, rasanya sedep nikmat gitu. Nah, kok iso dadi kopi merbenek banget. Ya, terus kita beri
berdiam diri di bawah pohon beringin misalnya, wah seger piye nanti enak wit-witan, nggak enak wit-witan ya panas ya, kan kita sudah dihamemayuni kali sama itu tanaman. Makanya dengan keadaan seperti itu kita harus mempunyai pola pikir yang namanya hamemayu hayuning bawono. Nah, sedekah alam itu adalah hamemayu hayuning bawono. Nah, itu tumbuh dari mana? Hamemayu hayuning diri. Ketika kita bisa memayu hayuning diri, otomatis kita akan memberikan hamemayu hayuning bawono, juga hamemayu hayuning sasama atau sasono. Nah, kita menghidup. Oh ternyata ketika kita duduk di bawah pohon itu sejuk ya. Berarti penting kan? Zaman saiki malah kita didoli, jadek duit dilempet kan, lebokke ning ATM kan ngono. Akhirnya bang seneng-seneng gitu. Tukok WKI, tukok kuwi. Bar iki wah aku iso ndi mobil, akhirnya mbokek ibu andiri. Oh aku iso lho ngene iki. Nah. Ya. Nggih. Orang kalau orang merasa mampu dari jalannya itu sudah lain. Iya. Gimana? Orang masuk orang duit misalnya, orang nggak punya. Nah, ketika kaya, wah aku omongannya sudah beres, merasa mampu. Nah itu jebakan-jebakan yang seperti itu yang kita waspadai. Kan itu. Makanya kan saya kembalikan pada ajaran budi pekerti luhur orang Jawa, ya kan. Makanya di zaman ini penagihan perjanjian eyang sabdo palon ini yang dikembalikan. Manusia harus bisa berhamemayu hayuning diri. Ketika manusia bisa berhamemayu hayuning diri, maka dia akan bisa mampu hamemayu hayuning bawono, hamemayu hayuning sasono. Hamemayu hayuning bawono itu apa? Diartikan hamemayu itu artinya diambil kata dasar adalah ayu. Ayu itu adalah keindahan. Ha itu artinya suatu kata kerja. Ya. Mengindahkan bawono. Kita mengindahkan alam semesta ini. Hamemayu hayuning sasono, kita mengindahkan sesama kita. Dengan cara apa? Tepo sarira, ranganing sarira, bagi ini kita man. Nggih. Untuk orang bersarira kan. Hamemayu hayuning diri, kita mempercantik diri kita. Tapi yang sekarang ya dicantikin ragawinya. Ketika kita mampu mempercantik jiwa kita, otomatis raga kita juga akan terawat. Tapi ketika orang mempercantik ragawinya, belum tentu jiwanya bagus karena wadah. Barang nek wadah ya apik, durung karuan sini apik. Nggih. Itu zaman sekarang kan ya makanya dibilang orang hanya memandang sebelah mata, itu kan zaman sekarang kan gitu. Si sawam mencoba nitok kan gitu kan. Makanya menilai keburukan dan ketidakburukan orang lain itu kan zaman sekarang hanya sebatas kulit gitu. Makanya ilmunya ilmu kulit juga. Makanya itu dikembalikan agar manusia semua di Nusantara ini biar memahami ilmu daging kan gitu. Wah ini daging semua kan. Nah, rasanya enak kan. Nah, makanya seperti itu. Nah, makanya ini saya kembalikan dengan perjanjian eyang sabdo palon dengan angka kunci 729 kalau disatukan menjadi angka 9. Itu adalah awal menuju suatu kejayaan. Karena kejayaan itu sifatnya ada dua, fisik dan non fisik. Ya. Pembersihan secara fisik, pembersihan secara jiwa. Ya. Dulu di dalam pewayangan itu disimbolkan senjatanya Antasena dengan Wisanggeni. Ya, ketika Wisanggeni dan Antasena sebelum Baratayuda dimulai, disuruh sama Sang Yang Menang dan diberikan satu senjata yang namanya Godo Inten, ya kan, untuk membunuh siapa? Batara Kala dan Batara Durga. Batara Kala dan Batara Durga itu adalah Angkara Murka. Nah, target utama dalam bencana korban ini yang menjadi pembersihan ini adalah Angkara Murka. Angkara itu keegoan, keemosional, keakuan. Angkara Murka itu adalah kemurkaan itu sendiri.
merasa tidak cukup dengan apa yang ada. Nggih. Makanya wong Jawa ngajari wong urip iku kudu narima kan gitu. Akeh sithik kudu diterima. Nggih.